cukup ya. Jadi aku pengennya seperti itu. Jadi aku nggak mau anakku menjadi mental yang lemah. The New Star. Information and entertainment. Jadi hari ini yang datang selain keluarga, kita juga hadir para calon donatur, sahabat-sahabat aku, orang-orang kaya di sekitarku yang aku todongin hari ini. Alhamdulillah mereka siap menjadi orang tua asuh dari sendiri, dan berharap dari gedung ini kita bisa melahirkan sosok-sosok hebat, generasi-generasi hebat yang berpendidikan, punya aturan, punya tata krama, yang insya Allah bisa menjadi teladan buat generasi. Kak Igun, ini berapa lantai? Ini kita lagi bangun 4 lantai, jadi lantai paling atasnya itu adalah sekolahnya mereka, jadi tempat mereka belajar gitu. Dan di sebelah kiri itu nanti akan kita bangun masjid. Dan ini lantainya kenapa belum kita pakein konblok, karena pembangunan belum selesai, takutnya cepat rusak lagi gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan ya alhamdulillah rumah ini jadi rumah pencuci dosa ya. Mungkin selama ini kita punya perjalanan cerita kehidupan, dan insya Allah dengan adanya rumah ini bisa membuka hati buat pemirsa lainnya juga untuk bisa ikut infak dan sedekah untuk berfokus. Kak Igun, ini dari mana aja santri-santrinya, santriwati? Banyaknya dari daerah ini Bogor, Cianjur, dari Sumatera nggak bisa memastikan. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah terlihat prestasinya, nanti kalau mau masuk ke sini mesti tes dulu. Jadi nggak bisa sembarangan. Mesti tes, nggak ngerti bentuknya gimana. Jadi yang masuk sini memang yang pintar-pintar. Jadi memang yang pintar agama, yang pintar pendidikan-pendidikan lainnya insya Allah. Jadi pengennya memang menjadi pusat pendidikan buat anak sih. Jadi makanya saya tuh kadang saya sibukin anak-anak supaya nggak diundang-undang orang. Jadi saya bilang, oh Pak Ustadz, saya nggak demen Pak Ustadz kalau misalnya anak-anak aku diundang-undang orang gitu. Biarin aja dia sekolah, dia belajar, dia main, ya kan, di lingkungan yang ada. Pak Ustadz, ini ada syaratnya harus hafal berapa juz? Jadi anak-anak sekarang sini yang paling hebat hafal berapa juz? Ada yang udah hafal 5 juz. Kalau udah berapa kayak totalnya ada 100-an. Pembagiannya berapa laki perempuan? 50-50 antara laki-laki dan perempuan. Nah itu kita ada sekolahnya juga, mungkin nah itu sempat pernah ngisi kelas ngajar apa gitu. Kalau saya sih nggak perlu ya, karena kan saya bukan dari akademisi. Tapi kita menyiapkan di sini insya Allah ada pelajaran bahasa Arab. Kita sekarang ada belajar bahasa Inggris, ada juga nanti pengenalan komputer, IT itu juga penting, dan nanti juga ada penyaluran bakat. Jadi mereka punya bakat mengarah kemana gitu. Jadi saya berharap mereka lulus SMA juga langsung mendapatkan beasiswa dari kampus Mercubuana. Ya itu udah solid. Jadi kita harus pantau hasil atau nilai-nilai yang dikehendaki dari kampus Mercubuana. Jadi insya Allah mereka langsung lanjut kuliah. Nggak usah pusingan kuliah. Jadi misalnya nanti salah satu dari sini ada yang dari desainer nih. Oh nggak ada masalah, mau jadi desainer bisa langsung kerja di brand. Karena di brand ajarin. kalau nggak langsung ngajarin sih kayaknya nggak ada waktu ya. Saya nyari duit aja buat anak-anak. Tapi kalau misalnya mau kerja di perusahaan saya monggo. Tapi base-nya ada di Bandung, jadi nggak ada masalah. Jadi saya pengennya mereka itu setelah mereka lulus SMA, mereka harus mandiri. Jadi mereka udah nggak bisa tinggal lagi di sini. Jadi mereka udah harus tinggal sendiri kampus. Jadi yang bisa tinggal di rumah ini cuma sampai SMA aja. Kak Igun, selain memberikan bantuan dana biaya, nah untuk pakaian atau seragamnya dilibatkan juga ke Kak Oh Igun? iya dong, mereka nggak bisa pakai baju lain. Jadi memang udah disiapin sama Manja, didesain khusus, kerudungnya, bajunya, semuanya gitu. Dan anak santri saya wajib harus senyum, harus happy. Nggak boleh muka-muka sedih, muka-muka lapar, muka-muka susah, nggak boleh. Jadi harus ceria. Ya karena hidupnya cukup, pendidikannya cukup, makannya cukup ya. Jadi aku pengennya seperti itu. Jadi aku nggak mau anakku menjadi mental yang lemah ya, karena kita dalam mencari dana, membangun ini nggak ada istilah yang lemah-lemah. Jadi kita benar-benar
benar-benar hardcore. Ini nggak ada kali pembangunan 8 bulan bisa jadi 4 lantai gini nih, buat aku udah luar biasa banget gitu. Itu berarti gratis buat fee 100 Gratis loh. semuanya. Gratis, mereka gratis di sini gitu. Jadi mereka pulang hanya setahun sekali, kecuali mungkin kalau ada keadaan yang mendesak itu tetap. Kalau kesibukan kayak gitu sendiri membagi waktu seperti apa sih kan? Ya kalau kesibukan itu kan juga Allah yang ngatur ya. Jadi saya juga nggak perlu kesini 24 jam. Kalau kepikiran apa-apa juga tinggal telepon Pak Ustadz gitu. Jadi kalau saya juga yang saya wanti-wanti, karena banyak cerita, banyak kasus di pondok dan segala macam, itu menjadi satu concern saya juga, bahwa kamar laki sama perempuan harus segera jadi, segera dipisahkan gitu, dan mereka benar-benar harus tahu aturannya, tahu adabnya laki-laki dan perempuan seperti apa gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak